Surat kabar Israel, Yediot Ahronot, menilai bahwa perang 2 tahun melawan rakyat Palestina di jalur Gaza telah menyingkap kekalahan tersembunyi yang coba disembunyikan oleh pemerintahan Benyamin Netanyahu. Media itu menyebut klaim kemenangan yang kerap disampaikan pemimpin Israel tersebut hanyalah upaya menutupi kegagalan militer dan politik yang sebenarnya terjadi. Dalam laporannya, Yediot Ahronot menggambarkan bahwa 2 tahun setelah serangan 7 Oktober 2023, Israel masih berjuang memulihkan sistem keamanannya sekaligus kepercayaan publiknya sendiri. Di balik pernyataan-pernyataan kemenangan yang disebarkan pemerintah, tersimpan kenyataan pahit tentang kekalahan moral dan kognitif yang belum diakui secara terbuka. Media itu menguraikan bahwa pasukan keamanan Israel yang selama ini dikenal tangguh justru gagal mendeteksi dan mencegah serangan besar Hamas 2 tahun lalu. Situasi tersebut menunjukkan betapa para elit militer dan politik Israel cenderung meyakini narasi kemenangan versi mereka sendiri, meski berseberangan dengan kenyataan di lapangan. Yediot Ahronot menegaskan kemenangan yang diklaim pemerintah hanyalah ilusi yang sengaja dipelihara untuk menjaga citra kekuasaan di tengah krisis kepercayaan masyarakat. Kondisi ini disebut sebagai bentuk kekalahan kognitif ketika para pemimpin memilih hidup dalam keyakinan palsu demi menolak menghadapi realitas yang tidak sesuai harapan. Laporan itu juga menyinggung perjanjian damai Gaza yang ditengahi Mesir dan Amerika Serikat pada 29 September lalu. Disebutkan bahwa Netanyahu membuat sejumlah konsesi besar yang tidak diungkapkan kepada publik. Berdasarkan dokumen yang dikutip media tersebut, kesepakatan gencatan senjata justru memperlihatkan posisi Israel yang kalah secara strategis. Karena Hamas tetap bersenjata, Gaza tidak didemilitarisasi, dan pasukan Israel harus ditarik dari sebagian wilayah. Yediot Ahronot mempertanyakan alasan Netanyahu mengabaikan prinsip-prinsip yang selama ini dijadikan dasar melanjutkan perang, termasuk tujuan untuk melucuti kekuatan Hamas. Media itu menilai publik Israel berhak mengetahui seluruh isi kesepakatan, bukan sekedar versi yang disesuaikan untuk kepentingan politik pemerintah. Sumber intelijen Israel yang dikutip dalam laporan tersebut menyebut gencatan senjata memang secara formal dianggap berhasil, namun dicapai dengan harga politik yang sangat mahal. Kesepakatan yang difasilitasi Mesir itu mencangkup pertukaran tawanan, pembukaan jalur perbatasan, dan izin masuk bantuan kemanusiaan ke Gaza. Berdasarkan perjanjian itu, Israel menghentikan operasi militernya, sementara Hamas membebaskan semua tawanan yang tersisa dengan imbalan pembebasan lebih dari 2.000 tahanan Palestina. Selama 2 tahun konflik, agresi Israel telah menewaskan hampir 68.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 170.000 orang lainnya, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Meskipun gencatan senjata telah diberlakukan, laporan dari Gaza menunjukkan jumlah korban terus bertambah seiring evakuasi jenazah dari reruntuhan bangunan yang hancur akibat serangan Israel. Para pengamat memperkirakan jumlah korban sebenarnya jauh lebih tinggi karena ribuan jasad masih tertimbun di bawah puing-puing kehancuran.